Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Saya ingin bertanya, laki-laki dilarang vasektomi karena jika istri dan anak-anaknya meninggal, lalu menikah lagi, dia tidak bisa punya keturunan. Apakah wajib menikah itu maksudnya harus dalam pernikahan sampai meninggal? Dan apakah wajib menikah berarti juga wajib punya keturunan? Lalu untuk perempuan boleh steril jika ada bahaya saat hamil. Kenapa yang harus steril perempuan bukan laki-laki atau keduanya? Padahal perempuan juga berat menjaga kehamilan mulai dari minum pil KB hingga menanggung efeknya sementara laki-laki tidak mengandung dan melahirkan. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah vasektomi, tubektomi atau kontrasepsi atau untuk menunda atau kehamilan. Jadi gini loh ya. Untuk tidak hamil itu ada tujuannya tentunya. Tidak beda antara laki dengan perempuan itu tadi. Jadi seolah-olah di situ tadi pertanyaannya, kok kenapa laki saja yang kok perempuan, kok laki-laki kenapa kok tidak laki-laki saja yang dimandulkan sementara atau mandul sementara aja ada. Mungkin istilahnya kalau bahasa kasarnya pemandulan sementara atau pemandulan selamanya. Vasektomi, tubektomi adalah mungkin satu proses yang menjadikan seorang laki-laki tidak bisa membuahi. Nah itu ada yang katanya ada yang sifatnya selamanya, ada sifatnya sementara dan bisa dikembalikan lagi. Baik. Itu maksudnya tujuannya adalah kalau laki-laki tujuannya nggak ada. Karena apa? Dia tidak perlu ada resiko hamil. Kecuali ada petunjuk kalau dia, mohon maaf, mana ada? Resikonya seorang laki-laki tidak ada. Sehingga karena resiko tidak ada, ya ngapain juga harus pakai kontrasepsi yang sifatnya selamanya. Nah, kalau perempuan ini justru kebaliknya, karena perempuan harus dijaga. Jika ada hal yang membahayakan pada perempuan jika terjadi kehamilan, maka saat itu dimudahkan, maka seorang perempuan boleh menggunakan alat KB. Nah, tentunya masalah alat KB ini akan kita bahas secara rinci begini ya, kabarannya begini. Bagi laki-laki dulu, laki-laki tidak ada perlunya untuk memandulkan selamanya. Atau bahasa lain, terserah bahasa medis apa, ini kan bahasa kampung ya. Kalau bahasa medis vasektomi atau. Jadi kalau seorang laki-laki, vasektomi sendiri khilaf, soal dengar-dengar ada dokter mengatakan bisa dikembalikan, ada mengatakan tidak. Jadi jika seorang laki-laki itu tidak diperkenankan untuk dimandulkan selama-lamanya. Kalau masalah yang disebutkan masalah hamil itu maksudnya takut ada orang mendahului. Ini hanya hikmahnya saja. Hikmahnya begini. Kalau nanti, kenapa seorang laki-laki harus dimandulkan? Mungkin dia mengatakan, aku kan sudah punya anak, tidak pengen punya anak lagi. Kemudian biasanya ulama melanjutkan, apakah kamu bisa menjamin anakmu bakal hidup terus? Itu hanya sekedar hikmah. Kalau seandainya anakmu mati gimana? Kalau kamu nikah lagi nanti kamu tidak punya anak. Itu hikmahnya saja. Bahwasanya untuk kamu tidak melakukan itu, tidak pakai dimandulkan selamanya, barangkali kamu menghendaki anak lagi, masih bisa. Kalau tidak menghendaki anak lagi, tidak menikah, ya lain cerita. Tidak harus menikah lagi, bukan. Adapun bagi seorang perempuan lain, perempuan menggunakan alat kontrasepsi anti hamil, itu ada bermacam-macam cara. Antara suami istri, jika hal itu tidak melibatkan orang lain, maka jelas mutlak ini adalah boleh. Asalkan ridho di antara keduanya, dengan cara ini yang pertama adalah azl misalnya. Azl itu adalah mengeluarkan sperma di luar rahim, biar tidak terjadi kehamilan. Asalkan sang istri ridho, maka ini diperkenankan. Baik, yang kedua adalah, ini juga boleh, karena tidak melibatkan orang lain.
Tidak melibatkan orang lain, tidak harus membuka auratnya. Yang kedua adalah, mohon maaf, dengan kondom. Karena kondom dipasang sendiri. Kalau suaminya masang, mungkin istrinya boleh. Tidak melibatkan orang lain untuk melihat auratnya. Itu pun juga sama. Tentunya ada kesepakatan. Kesepakatan dari suami atau istri. Karena mungkin ada ketidaknyamanan dan sebagainya. Jika sepakat, selesai. Kemudian ada lagi nanti yang lainnya. Nah, kalau sudah mulai melibatkan orang lain, harus membuka aurat besarnya di dalam memasangnya alat kontrasepsi, maka di sini akan masuk pembahasan baru lagi. Apakah sudah mendesak sekali? Ada orang mengatakan bahwasanya suaminya mungkin tidak mampu untuk menahan sampai keluar di luar atau yang lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak mampu untuk beli kondom dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan. Sehingga seorang istri pengen membuat satu alat kontrasepsi yang sekiranya aman. Nah, tapi kalau melibat orang lain, membuka auratnya, jika tidak dalam keadaan darurat, penting sekali, maka tidak diperkenankan. Kecuali mohon maaf, yang memasang adalah suaminya sendiri. Sebab kalau masang perempuan lain kan harus melihat aurat besar. Nah biasanya ini misalnya, ya itu tadi. Kalau seandainya kalau perempuan ini hamil, ini belum waktunya, membahayakan. Ini babnya beda. Nah, itu pun didahulukan kalau seandainya seorang perempuan harus pakai kontrasepsi, diupayakan kontrasepsi yang tidak memandulkannya. Yang bisa suatu ketika kalau ingin punya anak adalah bisa. Akan tapi tidak harus punya anak lagi. Kemudian prosesnya ini ada dihindari. Kalau ternyata karena sebuah keharusan demi kesehatan dan sebagainya, harus melibatkan orang lain, maka ambil perempuan. Perempuan pun adalah perempuan yang bisa dipercaya, bukan perempuan yang mulutnya kotor, suka cerita sana-sini. Atau fasik. Perempuan muslimah yang bisa dipercaya untuk masukkan alat kontrasepsi tersebut. Nah, bukan melibatkan laki-laki. Dan kami himbau kepada para dokter laki-laki, Anda harus sangat menghargai syariat Nabi, kehormatan wanita. Jangan mentang-mentang ada seorang dokter, lalu semua harus Anda kerjakan. Kasih yang lainnya. Rizki Allah sudah dibagi. Nah, termasuk nanti pada akhirnya, apakah boleh seorang perempuan kontrasepsinya yang sampai dimandulkan selamanya? Tentunya boleh jika memang menurut petunjuk dokter, betul-betul perempuan ini membahayakan kalau seandainya hamil dan bisa mengarah kepada kematiannya. Maka di saat seperti itu, dan obatnya tidak bisa ditemukan. Kalau dikatakan obatnya tidak ada, maka artinya obatnya sudah susah. Memang ini kalau hamil bahaya. Membahayakan dirinya. Atau menurut prediksi medis, nanti akan hadir adalah janin yang musyawwah. Atau musyawwah itu adalah janin yang cacat. Yang cacatnya membahayakan dan memberatkan hidupnya nanti. Maka dalam keadaan semacam ini, seorang perempuan, jika menurut petunjuk dokter seperti itu, maka boleh dia dimandulkan selama-lamanya. Jika memang untuk mengobati agar menjadi normal, baik tidak ada. Demi keselamatan bayi atau ibu dan bayinya. Atau tadi, kalau hamil dia bisa mati, maka boleh menggunakan satu kontrasepsi yang selama-lamanya. Seperti itu sebetulnya rinciannya, kurang lebihnya. Jadi, semoga semuanya tetap menjaga syariat, kehormatan syariat. Semuanya adalah kebahagiaan, keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari kebaikan dengan Allah, maka kebaikan yang kita dapat kebaikan yang sesungguhnya. Jangan nuruti hawa nafsu. Saya harus melakukan ini itu. Wah, gitu kok susah banget, kok repot banget syariat. Oh tidak. Kalau syariat melarang itu demi kebaikan untuk Anda. Dan jangan meremehkan syariat. Kan saya punya anak, kenapa sih? Saya akan putus semuanya rahim saya. Tidak apa-apa. Biar tidak ambil selamanya. Anda tidak perlu dengan keras semacam itu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Khawatir karena Anda melanggar Allah, menantang Allah. Allah Maha Kuat. Paling ini adalah serah. Saya pasrah dengan syariat Nabi. Kalau sudah dikatakan haram para ulama, saya akan hindari, saya akan jauhi. Kurang lebih seperti itu. Patuhlah, minta petunjuk ulama, dan cari solusi. Dan ulama yang bijak ngerti akan beri solusi. Solusi pertama, kedua, ketiga, dan sampai mungkin terakhir adalah harus pakai pemandulan selamanya tadi. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.